Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Yes, we welcome your presence in this place, oh God. Oh, please, yeah. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Silakan Kak Yumi. Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama memuji memuliakan Tuhan lewat ibadah online pada saat sore hari ini. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam ibadah di sore hari ini.
Mari kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, "Ku datang Tuhan dalam hati." Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan seluruh surga sujud menyembah-Mu, dan sembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk sore yang indah ini Tuhan. Kami ada itu semua karena anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami boleh kuat, kami boleh sehat, itu adalah sebuah kasih karunia yang Engkau berikan dalam kami. Muliakan nama Tuhan dan akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, kuduskan akan setiap hati kami, hidup kami Tuhan. Ampuni setiap dosa kami yang sering kami buat. Biarlah dosa yang kami lakukan tidak menghalangi kami untuk kami berdoa di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan, kami mau serahkan hidup ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah ibadah kami di sore hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir boleh berjalan dengan baik. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani. Baik kami yang mimpin pujian, main gitar, dan bahkan yang akan membawa renungan untuk setiap kami Bapa. Urapi kami, biarlah kami boleh memberi yang terbaik untuk setiap umat manusia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita
mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Kau sempurna rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana, berikan dengan rohmu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Saya serahkan kepada Pak Landi. Oke, terima kasih untuk ujian yang sudah kita bisa naikkan bersama-sama. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, untuk kami dapat bersama-sama beribadah. Kami bersyukur buat kesempatan yang Kau anugerahkan bagi kami. Tuhan hadir di ibadah ini. Kami mohon Tuhan juga menganugerahkan jaringan yang baik bagi kami semua dimanapun kami berada, sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini dengan lancar. Terima kasih Tuhan, persiapkan hati kami saat ini akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang akan nanti hamba sampaikan dapat memperlengkapi kami, dapat menguatkan kami untuk kami dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki, apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, bisa dengar suara saya? Yang bisa tolong beri jempol, memastikan. Oke, baik. Ya, terima kasih. Bagaimana kabar sore hari ini? Ya, saya percaya semua kita dalam pemeliharaan Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan. Sampai saat ini kita sehat, kita kuat karena kebaikan Tuhan semata. Bersyukur walaupun kita berjauhan, kita masih bisa bertemu, ya walaupun dalam ibadah online, secara virtual. Kita tidak perlu lagi berkumpul di satu tempat. Ini hal yang positif menurut saya, ya. Di pandemi ini ada hal-hal yang positif yang kita bisa lakukan. Ini perlu kita syukuri kepada Tuhan. Kehadiran juga Bapak Ibu, saudara-saudari dalam ibadah online adalah satu bukti kuatnya komunitas kita. Saya sangat bersyukur justru
dengan kita beribadah bersama-sama, kita bisa saling mengenal satu sama lain lebih intens ya. Sering karena setiap minggu kita ketemu. Nah, kegiatan-kegiatan juga yang kita laksanakan baru-baru ini, ada seminar keluarga, ada seminar untuk para single, itu membuat kekeluargaan kita semakin kuat, ya, semakin erat, ya, ada kebersamaan, ada keterbukaan. Tuhan Yesus baik, ya, dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus ibadah online yang memudahkan saya untuk bisa sharing firman Tuhan pada sore hari ini. Seperti tema yang sudah diberikan kepada saya, ya, kita akan belajar sama-sama firman Tuhan dengan tema kuasa perkataan. Silakan share, Pak Seli. Ya, kuasa perkataan. Ya, saudara, saudari, Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, tema ini kita para hamba Tuhan sering kita dengar. Bahkan mungkin banyak dari kita sudah sering mengkhotbahkan dalam pelayanan kita. Walaupun begitu, saya percaya firman Tuhan itu selalu baru. Amin. Dan biarlah firman Tuhan yang terus kita dengar, terus-menerus ini mengarahkan kita, ini membentuk kita, sehingga hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki kita tinggalkan, terus dikikis, sehingga kita terus Tuhan bimbing kepada jalannya Tuhan. Ya, kita tidak melenceng dari jalannya Tuhan, kita tidak keluar dari jalurnya Tuhan. Saudara, saya percaya saudara dan saya setuju dengan apa yang saya katakan ini, bahwa ada kuasa dalam perkataan. Ya, ini kebenaran yang harus kita terima dalam firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita. Banyak sekali menyampaikan atau menyinggung akan hal ini. Ada kuasa dalam perkataan. Mengapa dalam perkataan kita berkuasa? Next, slide berikut, Pak Seli. Waktu Tuhan menciptakan dunia dengan isinya, Tuhan berfirman. Dalam Kejadian pasal 1 ayat ketiga, beginilah firman Tuhan. Jadilah terang, maka terang jadi. Jadi dalam perkataan, ucapan Tuhan mengandung kuasa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kejadian 1 ayat 26, di situ dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Jadi saudara, ketika manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Nah, manusia juga memiliki kuasa yang sama dalam perkataan dan ucapannya. Jadi perkataan yang kita sampaikan itu bukan hanya sekedar melebihi menyampaikan informasi. Ya, ada kuasa dalam perkataan kita. Kita perlu ingat juga, kita adalah ciptaan yang paling unik, ya. Karena kita diberi kemampuan dalam berkomunikasi, ya. Dengan kata-kata kita menyampaikan sesuatu dengan perkataan kepada orang lain dalam berkomunikasi. Walaupun mungkin dalam ilmu komunikasi perkataan bukan satu-satunya alat untuk berkomunikasi, tapi ada perkataan yang menjadi keunikan kita sebagai ciptaan Tuhan. Next. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat tentang ini, mujizat air. Ya, buku tentang ini. Ini adalah Profesor Masaru Emoto. Dia seorang peneliti dari Hado Institute di Tokyo. 2003 dia membuat suatu penelitian dan mengungkapkan ada suatu keanehan pada sifat air. Jadi melalui pengamatannya dari 2000 contoh foto kristal air yang dikumpulkan dari berbagai penjuru dunia, beliau menemukan bahwa partikel molekul air ternyata bisa berubah-ubah tergantung dengan perasaan manusia sekelilingnya. Ya, jadi ini profesor ini menemukan bahwa partikel kristal air itu terlihat menjadi indah, menjadi bagus, menjadi mengagumkan apabila mendapat reaksi positif di sekitarnya. Ya, misalnya ada kegembiraan, ada kebahagiaan. Nah, sebaliknya juga partikel kristal air ini terlihat menjadi buruk, terlihat menjadi hancur atau tidak sedap dipandang mata apabila mendapat efek negatif di sekitarnya, seperti kesedihan dan bencana. Kita bisa lihat di dalam PowerPoint saya, ada kristal-kristal yang sangat indah,
itu karena ada reaksi yang positif di sekitarnya, sedangkan yang tidak enak dilihat dan yang buruk itu karena reaksi yang negatif. Jadi profesor ini menyimpulkan bahwa partikel ini dapat dipengaruhi oleh suara musik, doa, dan kata-kata. Jadi jika kita mengucapkan kata-kata positif yang membangun pada air, maka partikel kristal ini akan kelihatan indah. Sebaliknya, jika kita mengucapkan kata-kata yang sia-sia seperti bodoh, jelek, ya, aku tidak suka kamu, kamu brengsek, ya, itu partikel kristal air ini terlihat buruk dan hancur. Tidak enak dipandang mata. Ini luar biasa ya penemuan ini. Walaupun saya sempat Google, saya lihat masih kontroversial, tetapi ini ada suatu penemuan yang luar biasa. Hubungannya dengan kita, tubuh kita, kita belajar bahwa kita memiliki 80% cairan dalam tubuh kita. Jadi tidak heran ya, jika ada orang yang menyanjung kita, kalau ada orang yang memuji kita, memberikan kita kata-kata positif, ada muncul rasa senang, ada rasa percaya diri. Dan sebaliknya, jika orang menghinakan kita, ada orang yang menghina kita, ada perasaan down, ya, ada perasaan hancur. Ya, mungkin ada hubungannya dengan seperti ini, ya, tentang penemuan yang ditemukan oleh Profesor Emoto ini. Nah, ada contoh lain lagi. Ya, ini mungkin yang sudah pernah nonton film tentang film India, ini mungkin sudah pernah lihat contoh ini. Ini ada suatu kebiasaan yang next Mbak Sally, silakan next. Kebiasaan yang ditemui pada penduduk yang tinggal di sekitar Kepulauan Salomon yang letaknya di Pasifik Selatan. Jadi penduduk ini suka meneriaki pohon. Untuk apa? Jadi kebiasaan ini ternyata mereka lakukan kalau seandainya mereka ingin mendebang pohon dan pohon itu akar-akarnya sangat kuat dan sulit untuk dipotong. Jadi ini yang mereka lakukan, ya, karena tujuannya supaya pohon ini mati. Caranya beberapa penduduk mereka memanjat pohon, ya, penduduk yang kuat memanjat pohon, dan ketika penduduk itu sampai di atas, penduduk ini mengutuki pohon itu, ya, berteriak, ya, memaki pohon itu. Yang penduduk yang ada di bawah pun demikian, melakukan hal yang demikian. Mereka melakukan hal itu berjam-jam, selama kurang lebih 40 hari. Apa yang terjadi? Ya, sungguh menakjubkan. Pohon yang diteriaki itu perlahan-lahan daunnya mulai mengering. Ya, setelah itu dahan-dahannya juga mulai rontok. Ya, dan tentunya lama kelamaan pohon ini akan mati. Itu hal yang luar biasa. Ini contoh-contoh yang kita bisa lihat betapa berkuasanya perkataan itu. Kalau cerita tentang mengutuki pohon, kita juga ingat ya. Next, Mbak Sally. Kita ingat cerita tentang Tuhan Yesus mengutuki pohon ara, ya, karena dia berjalan, dia tidak menemukan buah pada pohon ara, dia kutuk pohon ara itu. Dan tidak lama kemudian benar, ya, pohon itu mati, saudara. Jadi betapa berkuasanya perkataan itu. Kita harus berhati-hati karena akan berbahaya kalau kita hanya sekedar mengumbar perkataan itu. Sebagai hamba Tuhan, kita harus sadar bahwa perkataan kita ini memiliki otoritas dan kuasa. Kita buka dalam kitab Yeremia pasal yang pertama ayat 9 dan 10. Next, Mbak Sally. Yeremia pasal pertama ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku akan mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Saudara, ini adalah firman Tuhan yang menceritakan tentang panggilan Yeremia, bagaimana Yeremia dipanggil Tuhan, dan pada bagian ini ayat 9-10 situ dikatakan Tuhan mengulurkan tangannya kepada Yeremia, menjamah mulutnya, dan Tuhan berkata, aku menaruh perkataanku ke dalam mulutmu, ya. Dan waktu Tuhan menaruh perkataan dalam mulutnya, Tuhan memberi kuasa, Tuhan memberi pengurapan khusus ke dalam hidup
Nehemia waktu dia berkata-kata, ya. Sebagai orang percaya dan hamba Tuhan, kita harus sadari, saudara, bahwa Tuhan memberi pengurapan dalam hidup kita. Tidak berlebihan kalau saya katakan sebagai hamba Allah, ya, Tuhan memberikan kita perkataan dalam mulut kita. Kita adalah penyambung lidah Allah. Ingat, ya, kita adalah penyambung lidah Allah bagi bangsa-bangsa untuk mencabut, untuk merobohkan, untuk membinasakan, meruntuhkan, membangun, dan menanam. Sebagai hamba Tuhan kita harus sadari hal ini sadar-sadarnya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Ada otoritas di dalam perkataan kita. Setiap perkataan kita itu memiliki konsekuensi. Ada dampaknya, ada akibatnya. Next. Pak Seli. Saudara, di sini dalam PowerPoint ditulis think before speaking, ya. May I should, apakah saya harus, ya. Jadi saudara, lewat perkataan kita bisa kita bisa membuat orang berbahagia atau mungkin sedih, luka hati, ya. Untuk itu kita harus berhati-hati apa yang kita akan ucapkan. Jika kita terburu-buru, kita ceroboh, ya bisa-bisa perkataan kita kosong, ya, mencerminkan hal yang tidak, sehingga hasilnya negatif, ya. Ya, seringkali kita salah, ya, mengenai satu hal karena kita tidak memikirkan sejenak apa yang kita ucapkan, ya. Dalam Amsal 15 ayat 4 di situ dikatakan lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati, ya. Berapa banyak kita yang oleh karena lidah-lidah yang curang hati kita terluka atau mungkin kita melukai orang lain, ya. Jelas, ya, perkataan itu berdampak bagi diri kita dan orang lain. Kita berpikir bagaimana berdampak bagi diri kita. Pernahkah dalam kehidupan kita mengalami suatu kegagalan dan mungkin secara otomatis, ya, keluar kata-kata bodoh, goblok gitu. Aduh, kenapa saya tidak bisa, ya. Aduh, saya tidak mampu, ya. Secara tidak langsung maupun tidak langsung, ya, secara langsung maupun tidak langsung, saya percaya ini akan berpengaruhi dalam kehidupan kita, akan berdampak negatif dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kata-kata yang demikian jangan kita ucapkan dalam hidup kita, ya. Tetapi lebih luar biasa lagi, perkataan juga itu bisa menyembuhkan, bisa menenangkan, bisa mendamaikan hati. Dalam Amsal 12 ayat 18 di situ tertulis bahwa ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Waduh, ya, pernah, ya, punya pengalaman ada orang-orang yang lancang dan waktu mendengar perkataannya, seperti kita ditikam-tikam, ya. Saya pernah mengalami. Nah, mungkin saudara pun beberapa sudah pernah mengalami, ya. Itu kita harus berhati-hati dalam perkataan. Next, Mbak Seli. Ya, jadi ini adalah beberapa saran yang harus kita lakukan mungkin sebelum kita berbicara, ya. Ini sederhana. Think before you speak, ya, pikir sebelum kamu berbicara. Ada 5 hal yang mungkin bisa membantu kita sebelum kita mengucapkan sesuatu. Yang pertama, ini akronim dari think. Yang pertama true, ya. True itu dalam bahasa Indonesia benar. Apakah itu benar, ya? Apakah yang akan kita ucapkan itu benar? Kalau kita masih ragukan kebenaran, jangan kita ucapkan. Kalau kita masih ragukan bahwa ini belum sepenuhnya benar, jangan kita ucapkan. Yang kedua, helpful. Apakah itu membantu, ya? Kalau tidak membantu, ya, jangan kita sampaikan, ya. Berapa mungkin kita pernah terlalu banyak mengumbar perkataan yang mungkin sebenarnya tidak perlu kita ucapkan, ya, karena tidak membantu, tapi kita ucapkan, ya. Yang ketiga adalah inspiring, atau apakah itu menginspirasi, ya. Jika tidak menginspirasi, ada baik jangan diucapkan. Wah, ini sudah tingkat yang dalam menurut saya, ya. Kalau kita bercakap-cakap, kalau seandainya ada hal yang tidak menginspirasi, jangan kita ucapkan. Yang keempat yaitu necessary, atau apakah itu diperlukan. Jika tidak perlu diketahui oleh orang, jangan kita sampaikan. Ya, kita lihat apakah dia perlu mendengar hal ini. Ya,
Nah, seringkali pun saya demikian, saya memang kadangkala hal yang tidak perlu diketahui oleh orang, kadang-kali saya kecoblosan ngomong, ini pun menjadi pelajaran bagi saya. Yang terakhir adalah kind, atau apakah itu baik? Jika tidak baik bagi orang yang mendengarnya, sebaiknya jangan disampaikan. Harapan ini bisa membantu kita untuk think before speaking. Kita think untuk berpikir sebelum kita berbicara. Next, Mbak Sally. Ya, jadi bagaimana menjaga perkataan kita supaya kita dapat menjadi berkat bagi sesama? Tentunya bukan menutup mulut ya, seperti yang kita lihat di gambar. Ya, kalau menutup mulut kita tidak bisa berbicara. Ya, oke, mari kita lihat sama-sama bagaimana cara kita menjaga perkataan kita supaya perkataan kita yang berkuasa ini dapat mengeluarkan kata-kata yang positif sehingga dapat menjadi berkat bagi sesama. Next, Mbak Sally. Yang pertama, kita perbarui hati kita dengan menjaga dan mengisinya oleh firman Tuhan. Ya. Dalam Matius pasal yang ke-12, ayat 34 dan 35, demikian firman Tuhan, hai kamu keturunan ular beludak. Ya. Bagaimana dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari pembedarahannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari pembendarahannya yang jahat. Amsal 4 ayat 23. Saya langsung lanjut. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya mau garis bawahi kalimat ini yang ada pada ayat yang ke-34. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Nah, jadi karena perkataan kita adalah hasil luapan isi hati kita, berarti kita harus menjaga dan mengisinya dengan firman Tuhan. Ya, karena jika hati kita penuh dengan firman Tuhan, jika hati kita terus jaga, saya percaya akan mengeluarkan kata-kata yang akan memberkati, kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun. Pertanyaannya, apakah kita secara rutin mengisi hati kita dan hidup kita dengan firman Tuhan? Saudara, ini sangat berpengaruh kepada kita, ya. Karena jika hati kita tidak isi dengan firman Tuhan, biasanya akan terpancar, akan otomatis keluar hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan ini vital bagi kita seorang hamba Tuhan, ya. Kita harus mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, ya. Kita harus mengisi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga apa yang kita ucapkan itu berasal dari kita yang mana hati kita penuh dengan firman Tuhan. Next, Mbak Sally. Yang kedua, ya, bagaimana kita menjaga perkataan kita yang berkuasa ini supaya mengeluarkan kata-kata yang positif dan bisa menjadi berkat bagi sesama, yaitu kita bertumbuh di dalam kerohanian. Nah, dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 11, demikian firman Tuhan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan kanak-kanak itu. Dari firman Tuhan ini, kita bisa melihat rupanya perkataan adalah tolak ukur yang kelihatan dari tingkat kedewasaan seseorang. Ya, biasanya kita bisa melihat bukan hanya kedewasaan, tapi kerohanian seseorang. Jadi rohani kanak-kanak atau rohani yang tidak bertumbuh biasanya dilihat dari perkataannya. Ada perkataan yang negatif yang keluar dari orang tersebut. Ya, karena dia tidak bertumbuh. Untuk itu, konsekuensinya bagi kita sebagai hamba Tuhan harus bertumbuh rohani kita, karena itu akan terpancar keluar. Ya, next, Mbak Sally. Para hamba Tuhan, para orang-orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan, saya mengingatkan ada kuasa dalam perkataan kita. Mari kita penuhi hati kita dengan firman Tuhan selalu. Dekat dengan Tuhan, bertumbuh di dalam kerohanian kita, sehingga apa yang dalam hati kita bisa meluap.
perkataan-perkataan yang memberkati, yang membangun, ya, bukan melukai atau menyakiti hati sesama kita. Sebagai pemimpin, ya, sebagai tim, mari kita gunakan perkataan kita untuk membangun satu sama lain, bukan untuk menjatuhkan, ya. Ingat, apa yang sudah diucapkan tidak dapat ditarik kembali. Next, Mbak Sally. Saya akan tutup dengan dua ayat dalam kitab Matius pasal yang ke-12 ayat 36 dan 37. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus diucapkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Sampai di sini saya akan sharing tentang relevansinya dengan pelayanan kita. Next, Mbak. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur, ya, kita diberi kepercayaan Tuhan untuk melayani generasi. Di tangan kita ini ada generasi masa depan yang kita rindukan mereka menjadi pemimpin di gereja dan masyarakat, pemimpin yang takut akan Tuhan. Saya terlalu percaya untuk membangun generasi itu bukan hanya dibutuhkan strategi yang bagus atau mungkin kurikulum yang baik, kualitas SDM yang mumpuni atau kuantitas SDM, ya, SDM yang banyak, tetapi juga harus dibarengi dengan perkataan yang membangun, perkataan yang positif, perkataan yang memotivasi. Karena perkataan saya dan saudara itu berkuasa. Jangan sampai karena perkataan kita menghancurkan karakter anak-anak kita yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan karena kita tidak bisa menjaga perkataan kita tidak bisa melihat pemimpin masa depan yang sesuai dengan visi yang Tuhan percayakan kepada kita. Demikian firman Tuhan yang singkat pada sore hari ini, biarlah dapat memberkati kita. Kita ingat selalu bahwa perkataan kita itu memiliki kuasa, ya. Kita diberi kuasa oleh Tuhan, biarlah ini kita ingat selalu sebagai guru, sebagai hamba Tuhan, ya, ada otoritas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk bisa memberkati orang. Untuk itu, mari kita jaga mulut kita. Sebelum saya tutup dalam doa, teman-teman yang punya teman di sekitarnya, ucapkan kalimat ini, jaga perkataanmu karena perkataanmu berkuasa. Silakan yang ada teman di sekelilingnya ucapkan, kalau seandainya tidak ada ucapkan dalam hati atau bersuara, ya, katakan jaga perkataanmu karena perkataanmu berkuasa. Ya. Baik. Terima kasih. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah saya sampaikan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk kami bersama-sama mendengar firman-Mu, di mana kami diajar untuk menjaga perkataan kami, sebab perkataan kami itu berkuasa. Tuhan, tolong kami, Roh Kudus tolong kami supaya kami dapat diberikan hikmat oleh Tuhan untuk tetap menjaga perkataan kami. Seperti apa yang kami sudah dengar tadi, bahwa jika kami ingin menjaga perkataan kami harus memenuhi hidup kami dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberi kemampuan supaya kami terus mencari Engkau, firman-Mu terus memenuhi hidup kami, sehingga apa yang keluar dari hati kami, yang lewat mulut kami adalah perkataan-perkataan firman yang memberkati, yang membangun, tidak melukai, tidak menyakiti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saya serahkan kepada hambanya. Amin. Terima kasih untuk Pak Landi yang sudah membagikan firman, Pak Dendi yang sudah membagikan firman Tuhan. Saya percaya firman yang disampaikan memberkati kita semua. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan memulai menaikkan setiap pokok doa kita di depan Tuhan. Sebelum saya serahkan kepada yang bertugas untuk berdoa,
kita akan menaikkan satu pujian yang berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, penolongku yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, segala perkara dapat kutanggung, segala perkara dapat kutanggung, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, segala perkara dapat kutanggung, segala perkara dapat kutanggung, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia. Saya berikan kepada Kak Mince. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari saya mengajak kita semua untuk pada kesempatan ini kita boleh sepakat, kita boleh sehati berdoa bagi pergumulan bangsa kita dan juga dalam pelayanan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan yang baik yang boleh terus Tuhan percayakan bagi kami. Sehingga saat ini kami boleh sama-sama bersekutu, kami boleh bersama-sama beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kami dengar saat ini. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, yang kembali memperbaharui akan hidup kami, sehingga biarlah setiap hari, melalui perkataan-perkataan kami boleh memuliakan akan Engkau. Melalui perkataan-perkataan kami boleh memberikan semangat kepada orang yang letih lesu, kepada mereka yang boleh mengalami tawar hati. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menguatkan kami, meneguhkan kami, untuk kami boleh hidup di dalamnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau memberkati untuk Pak Lendi yang sudah menyampaikan bagi kami. Tuhan terus pakai hidup hamba-Mu untuk boleh menjadi berkat. Terpujilah Engkau Tuhan. Kesempatan ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan bangsa kami seutuhnya di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami terus merindukan akan pemulihan boleh terjadi atas bangsa kami Bapa. Terutama kami menyerahkan untuk kondisi saat ini yang terjadi di bangsa kami dalam beberapa waktu ini. Demo boleh terjadi di mana-mana, di beberapa provinsi yang ada. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, kami minta campur tangan Tuhan, sehingga Engkau boleh memberkati para pemerintahan yang ada di setiap provinsi, sehingga biarlah mereka diberikan keberanian, mereka diberikan kekuatan untuk bekerja sama, sehingga di dalam menangani akan demo yang ada ini Tuhan. Engkau tolong pemerintahan pusat yang ada juga Tuhan, untuk Pak Presiden dan juga Wakil Presiden, beserta kabinet-kabinet yang ada, Engkau tolong akan mereka Bapa, sehingga biarlah mereka boleh menindak
dengan tegas apa yang saat ini boleh terjadi di bangsa kami. Kami berdoa biarlah Tuhan pimpin presiden kami, Tuhan berikan hikmat sehingga di dalam setiap keputusan-keputusan yang akan diambil semuanya semata-mata karena Engkau. Engkau berkati setiap para penasehat dari presiden yang ada juga Tuhan, untuk mereka juga boleh memberikan masukan-masukan yang baik, sehingga biarlah ketika Pak Presiden boleh mengambil keputusan, biarlah semuanya karena campur tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga terus menyerahkan untuk pilkada serentak yang akan dilaksanakan di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Bapa, Engkau tetap memberikan keamanan atas bangsa ini, bahkan untuk aparat keamanan yang ada juga Tuhan, biarlah mereka tetap bekerja sama sehingga di dalam mempersiapkan pilkada serentak yang ada ini Tuhan, semuanya berjalan dalam pimpinan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jikalau ada oknum yang mencoba mencari keuntungan daripada kampanye pilkada yang ada ini Tuhan, di dalam nama Yesus, Engkau hancurkan, Engkau gagalkan segala tipu daya muslihat yang ada Tuhan, sehingga biarlah tidak ada satu kuasa pun yang menandingi akan kuasa-Mu atas bangsa kami Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu dicurahkan atas bangsa kami Bapa, sehingga setiap mereka yang memiliki rencana-rencana jahat atas bangsa kami digagalkan oleh karena Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Kesempatan ini juga kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh melayani di bangsa ini, dalam pelayanan pesat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau boleh memberikan kesempatan untuk melayani di setiap provinsi yang ada. Kami berdoa Tuhan, Engkau tolong sehingga biarlah pelayanan pesat ini boleh menjadi berkat. Kami berdoa untuk para pemimpin yang ada Tuhan tolong, para penasehat yang ada Tuhan tolong, bahkan kami berdoa untuk direktur yang ada juga Tuhan tolong, sehingga biarlah di dalam kepemimpinan hamba-Mu biarlah semakin menjadi berkat, bahkan biarlah Tuhan taruh hikmat, sehingga biarlah pelayanan ini semakin diluaskan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk setiap manajer yang ada, kami berdoa untuk setiap supervisor yang ada, untuk setiap divisi-divisi yang ada, Tuhan memberkati. Sehingga biarlah setiap kami boleh bergandengan tangan untuk kami terus menjangkau bangsa ini, untuk kami tidak menjadi lelah di dalam kami boleh menjangkau akan generasi-generasi yang telah Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap guru-guru yang ada yang Tuhan percayakan di dalam melayani anak-anak yang ada. Tuhan berikan mereka hikmat, Tuhan berikan mereka kekuatan, sehingga biarlah di dalam pelayanan yang ada kerinduan kami, biarlah generasi-generasi ini boleh mengalami perubahan. Biarlah anak-anak ini Tuhan pakai untuk mereka boleh menjadi berkat, baik di dalam keluarga mereka, di masyarakat, bahkan di dalam gereja yang ada, bahkan untuk pemerintah yang ada Tuhan. Kami berdoa sehingga biarlah anak-anak ini Tuhan pakai untuk boleh menjadi berkat, sehingga biarlah mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh guru-guru yang ada di dalam tangan Tuhan, bahkan di dalam pergumulan-pergumulan mereka saat ini kami bawa di dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong mereka, Tuhan pimpin mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, kesempatan ini kami berdoa, jikalau Tuhan boleh untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, yang saat ini dalam kondisi sakit juga Tuhan, kami minta belas kasihan Tuhan boleh menjamah setiap bagian tubuh mereka yang sakit, Tuhan boleh memberikan pemulihan, Tuhan boleh memberikan kekuatan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur jikalau kami boleh mendengar kabar kalau Pak Gondo juga boleh Tuhan pulihkan dari sakit yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas tuntunan-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu. Biarlah di dalam masa pemulihan hamba-Mu Tuhan terus kuatkan, Tuhan terus memberkati akan hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Kak Julianus juga dalam proses pemulihan juga Tuhan tolong akan hamba-Mu, sehingga biarlah Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang memberikan kemampuan untuk hamba-Mu dalam proses pemulihannya saat ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada saat ini, yang mereka sakit dan tanpa kami ketahui, Tuhan Yesus juga tolong akan mereka, Tuhan berkati mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan seluruhnya hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Allah juga terus menolong, Allah juga terus memberkati akan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Kesempatan ini kami berdoa untuk
mahasiswa-mahasiswa kami juga. Tuhan tolong akan mereka, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga dalam waktu dekat ini telah diselesaikan ujian skripsi yang ada untuk semester 9. Terima kasih untuk tuntunan Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Engkau menolong mereka dalam hari-hari ini boleh mengerjakan revisi yang ada. Tuhan mampukan mereka bahkan kerjasama dengan pembimbing, sehingga mereka mampu menyelesaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk semester 7 juga yang ada di lapangan. Biarlah Allah juga boleh menuntun mereka, Allah memberkati mereka. Sehingga biarlah di dalam pelayanan mereka boleh membawa dampak. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk semester 5 dan juga semester 3 yang berada di tempat ini, di Lepai. Tuhan juga tolong mereka di dalam proses pembentukan mereka saat ini. Allah memberikan hikmat, memberikan kekuatan, bahkan di dalam segala sesuatu yang mereka perlukan, sehingga biarlah di dalam proses demi proses yang mereka lalui di tempat ini boleh membawa mereka semakin mengenal Tuhan, boleh membawa mereka semakin menggenapi akan rencana Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa untuk semester 1 yang berada di daerah mereka masing-masing, yang mereka juga boleh melakukan perkuliahan secara daring juga. Tuhan tolong mereka di dalam kesulitan-kesulitan yang mereka alami. Biarlah Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan jalan keluar bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami membawa seluruh hidup kami dan juga pelayanan kami ini hanya di dalam tangan kasih-Mu. Kami terus minta campur tangan Tuhan dan juga kedaulatan Tuhan boleh terjadi atas bangsa kami dan juga di dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Doa penutup sebelum doa penutup didoakan oleh Pak Lendi, kita akan menyanyikan sebuah pujian yang berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri sehari ini dengan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pimpinan-Mu pada ibadah online kami sore hari ini. Kami bersyukur kami bisa beribadah dengan baik. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Tuhan memberkati. Terima kasih juga untuk kami yang sudah hadir. Biarlah Tuhan kami mendapat kekuatan yang baru, memperlengkapi kami untuk kami semakin luar biasa lagi dalam melayani Engkau untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan menutup ibadah ini dan kami mohon berkat daripada Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus yang diberkati, mari sama-sama kita katakan amin. Okay. Terima kasih. Masih ramah tamu. Terima kasih Bapak Ibu buat peranannya. Terima kasih Pak Lendi.
Terima kasih. Terima kasih untuk semua yang sudah melayani. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Terima kasih semua. Terima kasih juga tim Sudah. Kalbar Terima kasih. Terima yang kasih. sudah melayani. Terima kasih tim Kalbar.